Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar semua hari ini? Baik, Ibu. Puji Tuhan kalau semua baik-baik saja. Ibu juga baik-baik saja. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita hari ini, mari kita awali dengan doa dan saya minta kesediaan Sari untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan makasih. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Dari rumah kami masing-masing hingga kami boleh tiba di tempat ini dalam keadaan baik dan selamat. Kami akan memulai dengan pelajaran kami. Mari memberkati kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Memimpin kita dalam doa. Apakah semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Siap. Jika sudah siap, ada yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Masih. Kira-kira materi apa? Sistem pencernaan. Apa yang anak-anak ketahui tentang sistem pencernaan itu? Saya Ya, dari silakan. Dari saya, sistem pencernaan adalah proses perombakan makanan dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Iya, benar sekali. Kita berikan aplaus untuk saya. Jadi sistem pencernaan makanan merupakan proses perubahan makanan dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana agar nutrisi yang kita peroleh dari makanan itu dapat diserap dalam tubuh. Dan hari ini kita akan membahas materi yang berbeda tetapi masih punya kaitan dengan materi sistem pencernaan itu. Di sini Ibu punya satu cerita, di mana cerita proses pembangunan yang hendak dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, otomatis jika kita ingin membangun rumah, kita pasti membutuhkan bahan bangunan berupa pasir maupun batu. Benar atau tidak? Benar. Nah, pasir atau batu itu otomatis kita ambil dari tempatnya, baru kita bawa ke tempat pembangunan itu. Dan untuk mengambil pasir dan batu itu kita membutuhkan rek untuk mengangkut pasir dan batu. Selain itu kita juga membutuhkan, jika untuk mengangkut pasir dan batu itu kita butuh jalan raya. Dan pasir itu saya ibaratkan sebagai nutrisi, pasir dan batu itu saya ibaratkan sebagai nutrisi, sedangkan rek itu sebagai jantung dan jalan raya itu sebagai pembuluh darah. Dari situ ada yang bisa menebak materi apa yang akan kita bahas hari ini? Iya, benar sekali. Hari ini kita akan membahas materi tentang sistem peredaran darah. Peredaran darah. Dan untuk materi sistem peredaran darah yang kita bahas hari ini tercantum dalam kompetensi dasar 3.6 di mana kompetensi 3.6 ini merupakan bunyinya menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Dengan indikator pembelajarannya ada dua, yaitu menjelaskan organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah, dan yang kedua adalah menganalisis mekanisme sistem peredaran darah. Dengan dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan organ-organ yang berperan dalam. Coba satu baca. Sari tolong baca tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Yang kedua, siswa dapat menganalisis mekanisme sistem peredaran darah.
Jadi ada dua tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat menjelaskan organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah, dan yang kedua adalah siswa dapat menganalisis mekanisme sistem peredaran darah. Apakah anak-anak sudah paham terkait dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini? Sudah. Selain dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai, ada manfaat kita mempelajari materi sistem peredaran darah. Jadi tidak asal-asalan kita belajar saja, tapi dia punya manfaat. Manfaatnya, anak-anak itu bisa tahu kira-kira organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah, dan juga bagaimana mekanisme peredaran darah yang terjadi di dalam tubuh kita. Apa yang anak-anak ketahui tentang gambar yang ada di slide? Tahu gambar yang ada di slide atau tidak? Kira-kira gambar apa itu? Jantung. Jantung. Selain itu ada gambar apa lagi? Pembuluh darah. Pembuluh darah dan juga alur mekanisme sistem peredaran darah. Jadi ini adalah gambar alur mekanisme sistem peredaran darah, di mana itu adalah hal-hal yang akan kita bahas pada pembelajaran kita hari ini. Dan kita akan masuk pada tujuan yang pertama berkaitan dengan organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Nah, organ pertama dan organ utama yang berperan dalam sistem peredaran darah sendiri adalah jantung. Coba semua letakkan tangan di bagian dada, tepatnya bagian kiri. Sedikit tekan begitu. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Denyut jantung. Jadi, kira-kira jantung terletak di bagian mana? Rongga dada, tepatnya di bagian kiri. Iya kan, tadi sudah kalian coba dan ternyata benar. Jantung ada di rongga dada, tepatnya bagian kiri. Dan jantung ini yang berfungsi untuk memompa darah, untuk darah ini dialiri ke seluruh bagian tubuh. Dan jantung biasanya memiliki ukuran yang sama dengan kepala tangan kita. Jadi misalkan kita memiliki ukuran kepala tangan yang besar, maka itu dia menggambarkan ukuran jantung kita. Tapi kalau yang kepala tangan kecil-kecil, berarti dia punya jantung sangat kecil. Semua sudah paham terkait di mana letak jantung dan bagaimana ukuran jantung? Sudah. Benar, sudah paham. Sudah. Jika sudah paham, kita lanjut ke bagian jantung. Jadi jantung yang awalnya dia cuma utuh seperti ini, ternyata di bagian dalamnya itu dia terdiri dari beberapa ruang atau beberapa bagian. Dia tidak utuh saja seperti gambar yang di bagian sini. Jadi ada 4 ruang atau 4 bagian di dalam jantung, itu terdiri atas 2 serambi dan juga 2 bilik. Itu serambi. Ya, 2 serambi itu ada serambi kanan di bagian sini dan serambi kiri di bagian sini. Selain itu juga ada 2 bilik, ada bilik kanan yang ini dan bilik kiri yang ini, dengan fungsinya yang berbeda. Jadi serambi kanan ini dia punya fungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan kalau serambi kiri ini dia berfungsi untuk menerima darah dari jantung. Menerima darah dari paru-paru. Jadi serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru. Sedangkan bilik kanan dia berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh, sedangkan kalau bilik kiri dia berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Dan di antara serambi dan bilik ini terdapat satu katup yang memisah atau satu bagian pemisah yang warna putih ini. Kalian bisa lihat? Bisa. Jadi ini adalah katup pemisah antara serambi dan juga bilik. Fungsinya sebagai pemisah agar darah yang ada di serambi kanan ini tidak bercampur dengan darah yang ada di bilik kanan ini. Bisa paham atau tidak? Bisa. Jadi itu adalah 4 ruang jantung, yang 4 bagian yang terdapat di dalam jantung. Jadi yang serambi berfungsi untuk menerima darah, sedangkan kedua bilik ini yang berfungsi untuk memompa darah. Sudah paham? Sudah. Jadi kalau sudah, kita lanjut ke organ jantung yang kedua.
Jadi selain jantung, ada juga pembuluh darah yang berperan dalam sistem peredaran darah. Dan pembuluh darah ini juga ada dua pembuluh darah. Ada pembuluh arteri dan juga pembuluh vena. Di mana pembuluh arteri itu dia yang berfungsi untuk membawa darah menuju ke jantung. Pembuluh arteri berfungsi untuk apa? Membawa darah menuju ke jantung. Kalau pembuluh vena berfungsi untuk kebalikan. Kalau dari pembuluh arteri, kalau arteri membawa darah menuju ke jantung, sedangkan kalau pembuluh vena dia membawa darah keluar dari jantung. Itu ada slide kalian tinggal baca saja kan. Jadi pembuluh arteri berfungsi untuk membawa darah menuju ke jantung, sedangkan pembuluh vena berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung. Dan di antara pembuluh arteri dan pembuluh vena ini terdapat benang-benang halus sebagai penghubung yang ini, di mana benang-benang halus ini disebut sebagai kapiler. Dan kapiler ini dia yang berfungsi sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen. Jadi untuk lebih jelas kalian bisa baca bahwa pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik namanya saja pembuluh balik, berarti dia kembali ke jantung. Jadi pembuluh balik merupakan pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Bisa dipahami? Bisa. Dan selain pembuluh nadi dan pembuluh balik itu ada juga arteri, ada cabang-cabang kecil yang disebut sebagai kapiler yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi itu adalah dua organ penting yang berperan dalam sistem peredaran darah. Bisa dipahami? Bisa. Organ yang pertama tadi apa? Jantung. Yang kedua? Pembuluh darah. Jadi kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mekanisme sistem peredaran darah. Nah, mekanisme sistem peredaran darah itu ada dua mekanisme sistem peredaran darah, yaitu peredaran darah apa dan apa? Terbuka dan tertutup. Iya, yaitu ada peredaran darah besar dan kecil sebenarnya ya. Kalau sistem peredaran darah pada manusia itu dia tergolong sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Kira-kira ada yang tahu kenapa sistem peredaran darah pada manusia tergolong sistem peredaran darah tertutup? Ada yang bisa jawab? Silakan. Kenapa sistem peredaran darah pada manusia tergolong sistem peredaran darah tertutup? Ayo. Dari saya. Iya, silakan Sari. Kalau dari saya dikatakan sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir ke seluruh tubuh melalui organ pembuluh darah saja. Sehingga dalam darah itu pembuluh akan dipompa oleh jantung, setelah itu darah akan kembali ke jantung melalui pembuluh darah juga. Iya, benar sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Sari. Jadi dikatakan sistem peredaran darah tertutup karena selama proses peredaran darah itu dialiri melalui pembuluh darah yang tadi sudah kita pelajari bersama. Selain itu, peredaran darah pada manusia juga dikatakan sistem peredaran darah ganda. Mengapa dikatakan demikian? Ada yang tahu? Kenapa sistem peredaran darah pada manusia disebut sistem peredaran darah ganda? Karena dalam proses peredaran itu darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Iya, benar sekali. Berikan aplaus lagi untuk besar. Kenapa tadi cuma satu saja yang bersuara, yang lain? Jadi sistem peredaran darah ganda itu karena dalam proses peredaran darah diedarkan dan darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Dan untuk peredaran darah yang pertama adalah sistem peredaran darah kecil. Maksud sistem peredaran darah kecil bukan berarti darah yang diedarkan itu berukuran kecil, ya tidak. Tapi maksud sistem peredaran darah kecil itu artinya darah diedarkan dari jantung
menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Itu dikatakan sebagai sistem peredaran darah kecil. Dan untuk mekanisme sistem peredaran darah kecil itu, darah yang berada di bilik kanan ini akan dipompa. Jadi ini mekanisme gerakan bagaimana jantung memompa darah. Jantung akan memompa darah ke paru-paru melalui ini arteri pulmonalis ini. Jadi ini adalah arteri pulmonalis dan darah itu akan masuk ke paru-paru. Ini adalah bagian dari paru-paru kita. Setelah itu di dalam paru-paru ini akan terjadi proses peningkatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Dan darah dari paru-paru akan dialiri kembali ke dalam jantung melalui vena pulmonalis. Jadi dia masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis dan dia kembali dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Dan di sini coba kalian perhatikan untuk mekanisme sistem peredaran darah kecil, darah dari jantung ini diibaratkan sebagai paru-paru ya. Ini ada perbedaan warna antara darah yang dari sini yang keluar dan darah yang masuk. Darah yang keluar ini dia berwarna merah gelap, sedangkan darah yang masuk kembali ke jantung ini berwarna merah terang. Kira-kira ada yang tahu kok kenapa bisa begitu? Ya, silakan. Kalau darah yang berwarna merah gelap itu darah kotor yang belum disalin, sedangkan sudah berwarna merah terang itu darah yang sudah bersih. Iya, benar sekali. Kita berikan aplaus untuk siapa namanya? Reli. Kita berikan aplaus untuk Reli. Jadi benar. Jadi darah yang keluar dari jantung adalah darah yang masih kaya akan karbon dioksida. Darah yang masih kaya akan karbon dioksida, sehingga pada saat darah itu sampai di paru-paru terjadi peningkatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Sehingga darah yang dari paru-paru masuk lagi kembali ke jantung itu darah yang sudah bersih atau darah yang kaya akan oksigen, di mana oksigen ini yang kita butuhkan dalam tubuh untuk keberlangsungan hidup kita. Bisa dipahami? Bisa. Benar, bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke sistem peredaran darah besar. Jadi sama halnya bahwa sistem peredaran darah besar bukan berarti darah yang diedarkan dalam jumlah yang besar atau ukuran yang besar. Tetapi sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah di mana darah diedarkan dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Dengan mekanismenya itu, darah yang ada di bilik kiri akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh melalui aorta ini. Jadi ini adalah aorta. Setelah itu darah dari aorta akan mengalir melalui arteri dan masuk ke seluruh tubuh. Ini adalah seluruh tubuh. Setelah itu darah dari seluruh tubuh ini merupakan darah yang kaya akan oksigen, di mana darah itu akan dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup kita. Dan di sini ada pelepasan karbon dioksida dalam tubuh juga. Dan itu akan masuk ke dalam darah sehingga darah itu akan diedarkan kembali lagi ke jantung melalui vena dan masuk ke jantung melalui serambi kandung. Bisa dipahami? Jadi darah dari jantung akan keluar dari bilik kiri melalui aorta, melalui arteri dan masuk ke seluruh tubuh. Setelah itu darah dari seluruh tubuh akan masuk kembali ke jantung melalui vena dan juga serambi kanan. Itu adalah mekanisme sistem peredaran darah besar. Dari kedua mekanisme sistem peredaran darah besar maupun kecil ini bisa dipahami? Bisa. Jadi itu adalah materi pembelajaran kita terkait sistem peredaran darah, yaitu dua tujuan pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Dan saya yakin semua sudah mengerti ya, karena penjelasan saya sudah cukup jelas atau tidak jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Pas. Ada yang ingin ditanyakan di sini. Ibu sudah menyediakan LKS. Di dalam LKS ini ada pertanyaan dan saya akan membagikan anak-anak ke dalam dua kelompok. Jadi di bagian kiri saya merupakan kelompok 1 dan bagian kanan saya itu kelompok 2. Di dalam LKS itu sudah ada pertanyaan maupun petunjuk untuk anak-anak mengerjakan soal yang ada. Jadi silakan berdiskusi dengan teman-teman yang ada untuk menyelesaikan
soal yang ada di dalam LTS itu, dan jika ada yang kurang jelas boleh bertanya. Untuk menyelesaikan soal yang ada. Baik, jadi waktu untuk mengerjakan soal yang ada sudah selesai. Jadi silakan setiap kelompok mengutus perwakilan satu orang untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di depan. Dari kelompok satu siapa? Silakan Didin Eva. Oke, silakan Didin Eva. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1, untuk menjelaskan soal yang sudah diberikan oleh Ibu. Dengan soal sebutkan dan jelaskan struktur jantungan. Jantung adalah organ yang sesuatu yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil kerja kami dengan soal sebutkan dan jelaskan struktur jantung. Nah, di sini jantung adalah organ yang berperan penting dalam sistem peredaran darah dan terdiri dari 4 ruang, yaitu yang pertama, serambi kiri berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru. Yang kedua, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang ketiga, serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Yang keempat, bilik kanan berfungsi untuk memompa darah dari paru-paru. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kami berikan kesempatan. Jadi mungkin penjelasan dari Didi kurang jelas atau bagaimana? Ada yang ingin tambahkan, silakan. Nah, jika lepas dia memang jawabannya sangat tepat dan kita berikan aplaus untuk dia. Yang berikut dari kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini soal tentang jelaskanlah 2 mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Yang pertama, sistem peredaran darah besar merupakan sistem peredaran darah di mana darah diedarkan dari jantung, kemudian dibagikan lagi ke seluruh tubuh, yang dimulai dari bilik kiri, kemudian ke aorta, kemudian ke arteri, setelah itu kembali ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, terus ke serambi kanan. Yang kedua, sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah di mana darah akan diedarkan dari jantung ke paru-paru, yang dimulai dari bilik kanan, arteri, kemudian ke paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Baik, ini adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menyanggah jawaban mereka, silakan.
Ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok gue. Dan ternyata hasil kerja kalian semua tepat sekali. Terima kasih untuk perhatian yang diberikan kepada Ibu pada saat Ibu mengajar sehingga kalian dapat menyelesaikan soal yang ada di LPS dengan baik dan tepat. Di akhir pembelajaran kita hari ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita. Ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita? Baik, silakan Sari. Dari saya, Bu. Jadi yang saya peroleh dalam pembelajaran tadi tentang sistem peredaran darah pada manusia itu, yang pertama, peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Nah, di sini setelah terdapat juga ada dua organ utama dalam sistem peredaran darah pada manusia, yaitu yang pertama jantung, di mana di dalam jantung terdapat 4 ruang. Yang pertama itu serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Kemudian yang kedua itu serambi kiri yang berfungsi menerima darah dari paru-paru. Yang ketiga itu terdapat bilik kanan yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir itu bilik kiri yaitu berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Kemudian ada juga terdapat arteri yang berfungsi untuk membawa darah menuju ke jantung. Yang kedua itu ada vena yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung. Mungkin dari saya hanya itu saja, Bu. Baik, cukup itu saja. Ada yang ingin menambahkan atau ada teman lain yang ingin memberikan kesimpulan juga? Jika tidak ada, kita berikan aplaus untuk Sari. Jadi, saya akan menyimpulkan sedikit tentang materi pembelajaran kita hari ini, di mana kita sudah mempelajari materi tentang sistem peredaran darah, di mana sistem peredaran darah adalah sistem transport yang berfungsi untuk mengaliri atau membawa nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Dengan organ utama dalam sistem peredaran darah itu ada dua, yaitu jantung dan pembuluh darah, di mana jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan juga 2 bilik. Dan ada 2 pembuluh darah, yaitu pembuluh nadi dan juga pembuluh vena dan juga pembuluh arteri. Selain itu ada 2 mekanisme sistem peredaran darah pada manusia, yaitu sistem peredaran darah, mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, di mana mekanisme sistem peredaran darah kecil itu darah dari jantung dialiri ke paru-paru dan masuk kembali ke jantung, sedangkan mekanisme sistem peredaran darah besar itu darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Mungkin dari situ bisa dipahami? Bisa. Baik. Jadi pertemuan kita cukup sampai sini, dan sebelum kita mengakhiri ada yang harus disampaikan bahwa materi yang akan kita bahas minggu depan itu terkait kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Oleh karena itu tugasnya adalah silakan kalian cari dan pelajari. Setelah itu bikin ringkasan terkait kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Jadi tugasnya apa? Ringkasan materi terkait kelainan dan peredaran darah. Iya, jadi tugas itu akan dikumpul sebelum kita belajar pada minggu depan. Tadi Ibu tidak sempat absen di awal, jadi kira-kira ada yang tidak hadir? Sanceneno, Linda Bansele, Jemri Kapnani, Yundri Leo, Yemi Mabere. Ternyata anak-anak dalam kelas ini rajin-rajin semua ya. Tetap pertahankan. Dan untuk tugasnya tadi sudah cukup paham terkait tugas. Tadi juga kita sudah mengawali dengan doa. Kita juga perlu mengakhiri dengan doa, dan doa ini saya minta kesediaan Erik untuk memimpin terangnya. Baik, selanjutnya mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, mari kita satu-satu. Terima kasih Bapak karena berusaha kasih kamu yang kau sudah memberkati kami dari awal kegiatan pembelajaran kami hingga kami saat mengakhirinya dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak, haleluya. Ya, terima kasih Erik yang telah memimpin kita dalam doa. Dan pertemuan kita cukup sampai di sini. Jangan lupa mengerjakan tugas dan jangan lupa jaga kesehatan, dan sampai ketemu minggu depan. Salam.